Kalau misal pengen jual lagi bisa main di angka 15 ke atas. Nah guys, sebelum lanjut ke videonya, gue mau ngingetin ke kalian nih, ini kan lagi musim hujan ya, dan rawan banget kendaraan kalian pasti kotor. Begitupun juga kendaraan gue. Bagi gue, kendaraan bersih itu merupakan cerminan dari pribadi kita juga. Jadi sebelum ketemu orang ataupun mau ke pergi, gue pasti selalu ngejaga kendaraan gue biar selalu bersih. Nah, untuk menjaga kebersihan mobil gue selalu menggunakan produk dari Neo Auto Care untuk perawatan dari segi interior, eksterior, ataupun pelengkap detail-detailnya gue selalu bersihin pakai Neo Auto Care. Dan kalian mau tahu tahapannya seperti apa? Yuk langsung lihat aja. Tahap pertama gue menggunakan Neo Wash and Shine untuk perpaduan sampo dan wax mencuci sekaligus merawat cat kendaraan tetap dengan warna cemerlang. Selanjutnya gue menggunakan Paint Protect untuk memberikan perlindungan pada cat kendaraan dengan memberikan efek hydrophobic. Beralih untuk bagian interior, gue menggunakan interior cleaner untuk membersihkan noda pada jok mobil, plafon mobil, dashboard mobil, sofa, dan karpet. Cocok digunakan untuk bahan kulit, bludru, dan fabric. Untuk bagian ban, gue menggunakan Neo Tire Wax untuk mengkilapkan kembali ban kendaraan yang sudah kusam, mengembalikan warna ban seperti baru tanpa merusak ban. Nggak ketinggalan juga nih untuk menggunakan Black Magic untuk menghitamkan kembali bodi kendaraan yang sudah kusam tanpa merusak permukaannya serta dapat bertahan dengan jangka waktu yang cukup lama. Terakhir, untuk membersihkan atau mencuci kendaraan kalian tanpa air, kalian bisa menggunakan Neo Dry Wash yang efektif untuk menghancurkan partikel debu dan kotoran ringan yang menempel sehingga tidak menimbulkan baret pada bodi kendaraan. Nah itu dia guys, tadi tahapan-tahapan gue selama membersihkan mobil menggunakan produk Neo Auto Care. Jadi memang cukup lengkap dari bagian eksterior maupun interior itu menggunakan produk dari Neo Auto Care. Dan produknya ini berkualitas banget dengan harga yang bagi gue itu sangat terjangkau untuk hasil yang sangat maksimal. Kalian bisa langsung kunjungi aja di Instagramnya, dan juga untuk pembelian kalian bisa langsung kunjungi marketplace-nya. Selain itu nanti juga gue cantumin di deskripsi untuk link pembelian produknya. Ya oke guys, kembali lagi bersama gue di episode cerita bareng owner kali ini. Gue udah bersama Vian. Ya beberapa kali udah bikin video bareng lah. Tapi yang spesial dari episode kali ini bukan motormu ya sebenarnya ya. Jadi motor temennya, tapi Vian ini tahu kisahnya dan jadi ya udah kita akhirnya bikin bareng tentang motor ini. Nah ngobrolin tentang motor ini kan Satria yang masih 2 tak ya? Ya. Generasi 2 tak terakhir berarti? Ya, ini yang 2 tak terakhir. Oh. Ini habisnya Satria, kalau di Indonesia bilangnya lumba-lumba. Iya. Nah, yang lumba-lumba pun juga masih sama ya, 120 cc ya? Iya, 120 cc. 120 cc. Nah, mungkin kalau dari segi perbedaan kayak mungkin fitur atau apa ya, ada nggak sih dari yang lumba-lumba itu? Kalau yang dari lumba-lumba, perbedaan fiturnya yang paling menonjol itu dari bodi ya. Dari Bodinya udah ada perubahan total. Oh iya. Kalau dari mesin sebenarnya nggak ada, cuman perbedaannya ini bisa dikasih elektrik starter aja. Oh, kalau yang lumba-lumba belum ya? Belum ada lubang buat elektrik starter. Oh, Ini udah bisa ini dikasih. udah bisa. Ini yang tahun berapa nih? Ini tahun 2004. 2004. Kalau untuk Satria yang Hiu ini tuh sebenarnya ada facelift atau pre faceliftnya nggak sih? Kan kalau lumba-lumba ada nih yang facelift pertama sama facelift kedua. Ya. Kalau ini ada nggak? Kalau yang yang hiu ini nggak ada. Kalau Nggak ada. yang ada itu di lumba-lumba. Ya. Kalau yang di lumba-lumba itu ada versi yang namanya, tapi nggak masuk Indonesia sistem nggak saya. masuk? Ya itu namanya RGB 120. Oh. RG Sport bilangnya. RG Sport. Itu bedanya lumayan signifikan daripada yang biasa. Iya, bedanya itu di batok depan. Oh, batok depan. Oh iya. Nah, balik lagi untuk ngobrolin motor ini dulu kisahnya awalnya ownernya dapat kondisinya berarti nggak kayak gini dong. Iya, waktu dulu dapat kondisinya second nggak kayak gini. Habis itu dimasukin ke bengkel kita lalu direstorasi. Jatuhnya dulu pas dapet tuh bahan apa mungkin udah kayak tinggal rapiin dikit nih? Ya kalau dulu sebenarnya kalau mau dirapiin dikit bisa, Mm-hmm. kalau mau direstorasi juga bisa, jadi setengah-setengah, nggak bahan banget sih. Iya. Oke, untuk pertama pas masuk ke bengkel sini apa nih yang dikerjain?
Waktu dulu pertama-tama itu langsung garap bodi, langsung iya. dicat, direstorasi bodinya, di repaint warna kuning. Dulu aslinya putih biru, sekarang jadi kuning putih. Oke, berarti ini yang kuning di apa sih namanya ini sayap? Ya, Itu aslinya biru. Dulu? aslinya biru Aslinya dulu. biru. Oh iya. Kalau untuk kayak ini nih batok dan lain-lain gitu, ini berarti masih bawaan. Eh, yang bawaan itu sayap sampai bodi belakang itu masih bawaan. Yang udah diganti itu batok depan, selebor depan, sama bodi kasar yang tengah. Oh, berarti ini stiker pun striping juga Juga ganti baru, ya? ya. Baru ya. Oh. Untuk dapat part-partnya ini sebenarnya cukup susah nggak sih? Eh, partnya itu nggak begitu susah sebenarnya kalau buat Satria Hiu ini. Memang udah ada beberapa pemain-pemain spare part sebenarnya. Tapi harganya hitungannya udah termasuk digoreng apa belum sih? Kalau ada yang digoreng pun sebenarnya standar. Malah yang digoreng itu barang-barang ori copotan. Kalau yang baru-baru nggak begitu. Oh, berarti jatuhnya kalau barang baru pun nos ya? Iya, New nos, stock ya. ya, nos stock. Itu masih banyak juga ya? Ya masih banyak yang part ori SGP lah dibilangnya. Kalau yang nggak SGP pun juga ada namanya Narita. Narita itu tapi kualitasnya tetap di bawah. Ya di bawahnya. SGP. Oke. Kalau itu kan tadi body-body yang cukup besar nih. Kalau kayak perintilan-perintilan gini nih mungkin tempat switchnya, lalu hand grip, iya, gitu-gitu ya? Iya, itu kemarin juga diganti semua, holder kanan kiri, hand grip kanan kiri, terus mika speedo sama jarum-jarum speedonya, terus banyak sih detail-detail kecilnya yang Oh, diganti. itu nyarinya via online atau kayak beberapa orang tuh yang punya motor-motor bebek gitu kan biasanya ke pasar-pasar nih. Ya, Nah, ini nyarinya online apa beberapa langsung ada berburu yang aja? online, terus beberapa ada juga yang ada yang punya itu punya kenalan main Satria juga. Iya, iya. Udah. Sebelumnya tuh mungkin Keserasian. ownernya punya motor apa sih kok ada alasan tertentu nggak akhirnya dia ngambil Satria Hiu ini? Kalau ceritanya dulu itu dia pengen Satria Hiu, tapi nggak kesampaian waktu zaman SMA. Oh, Terus baru beli sekarang. akhirnya sekarang. Dulu ceritanya nih misalkan pas dia dapet itu di harga berapa sih? Harganya sekitaran 9. 9. Ya. Berarti ini kalau udah dimulusin kayak gini harganya bisa sampai berapa nih? Ya bisa, kalau misal pengen jual lagi bisa main di angka 15 ke atas masih bisa. 15 ke atas bisa. Oh. Kalau ngomongin soal budget restorasinya nih, ini yang dari cat dan perintilan lain-lainnya kira-kira habis berapa sih? Nah, kalau mau restorasi itu agak sensitif ya harganya, kan kondisi motornya beda-beda. Iya. Nanti kalau misal kita repaint itu tergantung kita di tempat ngecatnya, misal sekitar repaint itu sekitar, kalau body bisa 2,5-an. 2,5-an. Tapi kalau ada yang part-part diganti, nah itu nanti mengikuti harga partnya sendiri. Jadi berarti jatuhnya dicat ulang tuh dicat oven ya berarti? Ya dicat oven. Dicat oven, makanya hasilnya pun juga rapi, beda sama yang cuma sekedar pilok doang. Ya, ini yang dicat agak banyak. Kemarin rangka juga full dicat semua sampai kaki-kaki. Iya. Pantes ini rangkanya juga biasanya udah ada kayak yang letek terus ada karatnya gitu ya. Iya. Cuma ini masih belum ada. Kalau segi mesin dulu pas dapat juga mungkin ada beberapa part yang diganti nggak di restore gitu. Kalau mesin yang direstorasi itu blok kanan kiri sama blok sama headnya itu di vapor blasting aja. Oh. Kalau sisanya cuman peremajaan. Itu juga di sini atau di bengkel lain tuh kalau untuk mesin? Yang di mesin di bengkel lain. Oh iya. Ya, kalau di mesin kayak gitu kaki-kaki nih untuk shock breaker juga mungkin pas dapet bocor atau fine aja. Cuman diganti seal-sealnya aja. Sealnya aja. Kalau arm diganti bos-bosnya doang. Walaupun itu belum masanya ya. Ya cuman lebih enak kan, Lebih enak dibongkar semua. Iya, Jadi biar lebih sekalian fresh kan. gitu loh jadinya. Kalau untuk part aftermarketnya sebenarnya udah ada belum sih yang diganti di motor ini? Ini kan kayak disc brake udah kelihatan gede, terus bannya juga kayaknya lebih di size-nya dinaikin nih. Kalau part aftermarket nggak begitu banyak sih di sini, cuman kalau di mesin itu cuman pakai lidah membrannya yang karbon, terus pengapiannya di-upgrade sedikit. Oh ya. Sama kalau kaki-kaki cuman pakai disc brake PSM, terus bannya pakai Pirelli Diablo.
Ini untuk master remnya Master remnya tetap standar. tetap standar ya? Heeh. Oh kelihatan gede ya tapi ya? Iya. Emang kelihatan gede Emang gitu ya? kelihatan gede gitu. Kalau untuk bannya tadi yang depan nih profilnya berapa nih? Nah, agak lupa yang depan tuh 90-90, yang belakang 190 kalau nggak salah. Oh 190. Dan untuk rantai juga ini udah ganti aftermarket nih ya? Iya, udah pakai Triple S. Triple S. Sprocket. Tapi kalau untuk gearnya, Gearnya yang belakang turun 1 step. oh malah turun 1 step. Itu ngaruhnya Di top speednya aja. di top speednya aja. Oh ya. Kalau untuk performa di motor ini kira-kira mungkin dibanding pesaingnya ya, kira-kira udah pernah bawa ngebut belum sih, ini sampai berapa gitu kecepatannya? Kalau kecepatannya kemarin belum sampai ngebut banget. Soalnya waktu nyoba itu setelannya masih agak kurang basah sedikit. Takut Iya. kenapa-napa, jadi kemarin tuh sekitar 130-an. 130-an. Baru gigi empatan itu. Dari gigi 4. Tapi untuk pengereman dan ya pakai pengereman tuh juga mendukung ya? Ini cukup mendukung Ya sebenarnya. mendukung kan. Kalau Ninja 150RR tuh banyak keluhannya dia cepet tapi remnya kurang mendukung gitu, Ya. kurang pakem. Nah, jadi kalau ini masih pas lah ya, Masih pas. masih pas. Oh, berarti ini sebenarnya nggak pingin modif yang terlalu berlebihan, lebih kayak mungkin OM look gitu ya, Ya, standar. Oke. ya good looking sebenarnya Good looking. ngejarnya. Kalau misalkan tipsnya nih mau milih Satria Hiu bekas itu kayak gimana, karena ngerinya nih kondisinya beberapa ya udah nggak ini juga lah, rawan banget lah, kayak mesinnya mungkin udah ada yang rembes atau gimana gitu. Oh iya, kalau dari segi body itu harus dilihat detailnya sebenarnya. Iya. Jadi kalau mau beli itu kalau bisa tanya-tanya aja sama yang punya. Jadi Mas boleh bongkar bodi nggak? Kalau boleh bongkar bodi kan kita bisa lihat di baliknya kan ada part numbernya itu sebenarnya. Jadi iya. bisa Buat detail lihatnya. buat dilihat. Nah, terus kalau dari segi mesin itu yang penting dicoba sih kalau motor 2 tak. Oh iya. Dicoba ngerasain sendiri. Jadi tahu kurang-kurangnya apa. Soalnya kalau 2 tak itu kalau kita beli motor yang nggak kita coba sendiri itu nanti apa ya, rasanya mesti kurang enak kalau kita nanti waktu motornya udah datang terus teman kita ada yang punya, kita nyoba punya teman, Iya. bedanya jauh banget rasanya. Iya. Ya kan motornya udah umurnya lumayan kan. Oh. Oke. Kalau kan beberapa juga kita lihat tuh ada video yang kalau mau ngambil bekas kayak CDI-nya mesti yang ori, itu yang Denso ya bawaannya ya. Ya, ini kebetulan juga masih Ini kebetulan ya masih ori. Oh. Iya. Kalau untuk penyakitnya sebenarnya ada nggak sih penyakit yang mesti diwaspadai di Satria Hiu ini? kalau penyakit sebenarnya nggak ada. Nggak ada ya? Ya mungkin kalau di motor ini tuh ya lebih ke ini sih, umurnya membran, terus kopling, udah gitu-gitu Kopling, aja. ya. Dan ini nih mau nanya sedikit tentang Jet Cold. Ini kan emang bawaannya dulu mesin-mesin Suzuki yang lama ya. Kalian juga sempat bahas kan ada motor bebek pakai Jet Cold. Nah ini tuh sebenarnya teknologi apa sih yang bikin seperti apa gitu? Ini sistem pendinginan mesin aja. Jadi kalau di Suzuki itu punya sistem pendinginan, dia pakai kipas di magnet kirinya. Itu nanti ada shroudingnya ke blok mesin, jadi dinginin mesin dari finnya mesin itu di heatsinknya. Tapi itu nggak cuman pakai angin waktu maju doang. Berarti itu di dalam blok? Iya, di dalam blok ada Di dalam blok. kipasnya. Oh iya. Dan itu rawan bermasalah nggak sih? Sebenarnya enggak, asal shroudingnya itu masih rapat aja. Oh iya. Kalau ada yang bocor itu kan nanti fokus udaranya yang kedorong, jadi keluarnya banyak kan, dari pendinginannya berkurang. Oh iya. Oke deh. Mungkin itu tadi tip-tipsnya. Dan ini kira-kira dengan kondisi kayak gini tuh juga sering nggak sih banyak yang nawar di jalan mungkin? Ya lumayan harusnya. Lumayan ya. Oh, kedepannya kira-kira ini udah fix dijadiin seperti ini atau masih ada yang mau mungkin dirapiin dikit lagi atau mungkin ada yang diganti lagi? Kalau ini udah fix kayak gini. Udah fix rapi kayak gini ya. Ya, ini juga berarti spion masih bawaan kayak zaman dulu ya? Iya masih. Cuma untung nggak yang kotak gede banget kayak Yamaha. Enggak. Ini tuh sebenarnya pesaingnya kalau dari Yamaha F1ZR itu bukan sih? Vizer bukan sih? Iya sebutannya Vizer. Kalau sama F1ZR bukan. Itu Bukan. ada kelasnya di atasnya lagi namanya
Yamaha 125Z. Nah, itu kelasnya sama-sama underbone monoshock sebenarnya. Mesinnya juga semi tegak. Dan itu lebih rare jatuhnya ya. Ya, lebih rare. Dan terakhir nih, kira-kira kalau pemula yang pengen mungkin main ke motor 2 tak, ini kira-kira direkomendasiin nggak nih buat pemula? Kalau buat pemula sebenarnya rekomendasi ya, karena spare partnya nggak terlalu sulit sebenarnya. Terus harganya juga belum tinggi-tinggi banget. Kalau misal kita mau main 2 tak langsung ke RX King Ninja itu kan harganya sekarang mulai keri ya kan. Lebih ini masih terjangkau, terus tenaganya cukupan banget. Bisa di under 10 lah ya, dengan kondisi yang mungkin ya apa adanya lah, pas-pasan gitu ya. Kita bisa ya tergantung kita nanti carinya mau budget seberapa, bisa menyesuaikan. Oke. Dan untuk ini nih, kalau mau restorasi di kupu-kupu malam ini bisa mungkin kontaknya ke siapa atau gimana nih prosedurnya? Kalau mau kontak langsung ke Instagram aja, nanti ada kontak personnya. Oh ya, ntar cantumin Instagramnya biar kalian itu pokoknya bisa, berarti motor mobil pun juga terima ya berarti ya. Kalau motor kita lebih ngerjain bodinya. Oh iya. Dan kira-kira mesti ngantri atau langsung bisa masuk? Tergantung antrian sebenarnya. Ya? Karena space-nya juga lagi rame kan. Lagi rame. Space-nya kurang. Gitu. Oke, itu aja kalau gitu untuk video kali ini. Seperti yang tadi kita obrolin ya tentang motor ini, dari tipsnya, terus proses restorasinya juga seperti apa, dan nanti di ini ya foto-foto yang sebelum jadi seperti ini kayak gimana. Thank you banget Dan udah mau diajak bikin konten lagi. So itu aja guys, semoga bermanfaat video kali ini, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.